Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat video tentang bagaimana menuangkan hasil penelitian ke dalam artikel ilmiah untuk disubmit ke jurnal, ya. Jadi terlepas dari apapun itu jurnalnya, kurang lebih ada format standar, ada standar umum lah ya. Standar umum itu tentang bagaimana sih penulisan artikel ilmiah yang akan dimasukkan ke dalam jurnal. Oke, yang pertama, di sini saya mau mulai dengan elemen judul. Nah, elemen judul, jadi judul untuk judul artikel ilmiah itu sebisa mungkin jangan judul yang kaku gitu ya. Judul yang kaku itu misalnya kayak hubungan antara variabel A sama variabel B pada apa, atau perbedaan variabel A pada apa, atau peran IV terhadap DV apa gitu. Nah, sebisa mungkin untuk unsur judul itu dibuat lebih menarik gitu ya, lebih lucu gitu. Yang mana itu judul kemudian bisa menimbulkan rasa penasaran bagi orang yang membaca jurnal. Nah, kalau saya contohnya adalah ini membuat judul ketika literasi media mendukung motivasi mengekspresikan prasangka di media sosial, studi pada pelanggar PSBB di masa pandemi. Sebenarnya kan aslinya ini adalah penelitiannya itu hubungan antara literasi media dengan motivasi mengekspresikan prasangka di media sosial. Nah, gimana caranya supaya penelitian itu kemudian menjadi menarik? Maka saya buat judul seperti ini, ya. Oke. Untuk elemen abstrak, nah elemen abstrak itu biasanya terdiri dari kurang lebih 250 kata. Nah, mungkin nanti setiap jurnal itu ada yang menentukan 300 kata, ada yang mungkin menentukan 150 kata, tapi kurang lebihnya itu sekitar 250 kata. Ya. Biasanya ada abstrak yang diakhiri dengan kata kunci gitu. Nah, abstrak ini biasanya kalimat pertamanya itu adalah kalimat pertama dan kedua itu adalah kalimat yang menjelaskan tentang fenomena permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian kalimat berikutnya itu biasanya adalah tujuan dari penelitian gitu. Nah, di sini saya jelaskan penelitiannya bertujuan untuk apa. Kemudian hipotesis yang diangkat itu apa, ya. Kemudian jelaskan partisipan yang berpartisipasi adalah berapa orang, kemudian direkrut menggunakan teknik apa, ya. Kemudian dijelaskan karakteristik general dari si responden ini apa, dan seterusnya. Kemudian desain penelitiannya apa, korelasional atau eksperimen gitu. Kemudian skala yang digunakan apa, ya. Kemudian hasil yang didapat apa. Nah, hasil yang didapat itu juga disebutkan, kalau misalnya kayak korelasi disebutkan R-nya berapa, nilai korelasinya berapa, signifikansinya di level berapa. Nah, di sini saya jelasin bahwa signifikan di bawah 0,05 gitu. Nah, kemudian sedikit dikasih satu kalimat ya, kayak keterbatasan sama saran gitu ya. Sama saran, atau sebenarnya lebih ke implikasi penelitian. Nah, kalau di sini saya nulisnya gini, walaupun hasil penelitian menunjukkan korelasi signifikan antara kedua variabel, namun arah dari korelasi kedua variabel ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diangkat. Penyebab hal ini didiskusikan lebih lanjut dalam pembahasan. Gitu. Jadi dibahas nanti di pembahasannya seperti apa. Kemudian kata kunci, setiap jurnal itu juga biasanya punya standar yang berbeda-beda, yang disebutkan itu maksimal, ada yang minta 3, ada yang maksimal 5, ada yang berapa, itu beda-beda. Nah, rata-ratanya itu ya 3 hingga 5 sih gitu. Ya, kalau di sini saya menyebutkan kata kunci itu biasanya disusun sesuai alfabetikal. Jadi ini huruf C dulu, baru huruf M dan seterusnya, ya. Gitu. Jadi disusun berdasarkan abjad. Oke. Kemudian ini pendahuluan, saya rasa
semua sudah kurang lebih paham apa sih isinya pendahuluan ya, fenomena, permasalahan, kenapa kita pengen meneliti ini, tujuan penelitian dibahas di sini, kemudian ada tinjauan literaturnya juga. Ada beberapa jurnal yang meminta agar pendahuluan dan tinjauan literatur itu dituliskan berbeda. Misalnya ada beberapa jurnal yang misalnya minta pendahuluan ya pendahuluan aja, misalnya latar belakang, ya. Kemudian tinjauan literatur itu ditulis ininya apa ditulis variabelnya. Jadi kayak kalau ini literasi media sama motivasi mengekspresikan prasangka, ada yang minta ditulisnya gini, variabelnya literasi media dan motivasi mengekspresikan prasangka gitu. Jadi kayak subheading ya. Mengekspresikan prasangka. Nah, terus ditulis gitu ya macam-macam. Nah, kalau ini karena saya masukin ke proceeding Kapin ya, proceeding Kapin, dia nggak minta ada subheading, jadi saya nulisnya pendahuluan aja seperti ini, semua gitu ya, udah termasuk tinjauan literatur. Nah, baru setelah pendahuluan, biasanya juga ada beberapa jurnal juga ada yang minta dituliskan hipotesis di sini. Misalnya hipotesisnya apa, terdapat hubungan antara gitu, bla 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 gitu. Nah, di sini saya nggak nulis. Jadi lagi-lagi tergantung dengan format jurnalnya. Nah, kemudian masuk ke bab metode. Metode itu biasanya kita jelasin desainnya apa, partisipannya apa, instrumen yang digunakan apa, prosedur, dan teknik analisis data. Gitu. Ya, itu adalah yang standar ya. Desain kita jelasin ini korelasional, atau kalau misalnya eksperimen jelasin eksperimen, ya basa-basi lah gitu ya. Korelasional ini adalah tujuan desain penelitian yang melihat tujuan antara hubungan antara kedua variabel tanpa manipulasi gitu. Partisipannya dijelasin, karakteristik partisipan yang ditargetkan adalah siapa. Oke, kemudian di sini saya jelasin instrumen yang dipakai apa. Di sini saya menggunakan instrumen skala literasi media dan skala motivasi mengekspresikan prasangka. Nah, dijelasin diadaptasi dari mana, punya berapa item, pakai skalanya apa, misalnya skala Likert 1 sampai 5 dengan 1 sangat tidak setuju dan 9 sampai 9 sangat setuju gitu ya. Contoh itemnya apa gitu. Kemudian ditulis hasil uji reliabilitas dan analisis itemnya gitu. Ditulis di sini semuanya. Dah, selesai itu tulis prosedurnya. Prosedur itu jadi jelasin prosedur penelitian. Jadi misalnya partisipan yang bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian diberikan lembar informed consent terlebih dahulu yang menjelaskan apa. Sebelumnya mungkin juga kalian juga bisa menjelaskan bagaimana cara mendapatkan partisipan, misalnya dengan menyebarkan kuesioner daring melalui Google Form misalnya gitu. Setelah itu partisipan yang misalnya gini, cara mendapatkan partisipan adalah dengan cara menyebarkan misalnya pesan melalui WhatsApp gitu kan, melalui WhatsApp. Bagi mereka yang berminat untuk berpartisipasi dalam penelitian, mereka tinggal mengklik itu apa sih? Mencet link penelitian yang sudah disediakan. Setelah link itu mereka klik, nanti mereka akan terhubung atau terbuka kuesioner daring penelitian menggunakan Google Form gitu. Nah, terus partisipan nah gitu. Jadi ada penjelasan tentang prosedur penelitian itu tahapannya seperti apa. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah teknik analisis data. Kalau saya lihat rata-rata dari kalian itu menggunakan GASP, jadi ditulisin pengolahan data partisipan ini menggunakan mesin pengolahan data statistik GASP 13.0, ditulis ini 13.0-nya. Beda kalau misalnya kalian pakai SPSS.
ya. Karena SPSS itu biasanya yang beredar itu adalah bajakan. Jadi jangan ditulis SPSS 12 atau SPSS berapa gitu karena itu bajakan. Jadi jangan. Kalau bajakan, tapi kalau misalnya kalian pakai original ya nggak apa-apa ditulis gitu. Oke. Nah, ini dia SP. Kemudian sebelum melakukan korelasi antar variabel, peneliti melakukan uji normalitas data. Apabila data terdistribusi normal, maka uji korelasi yang digunakan adalah uji parametrik atau uji Pearson. Apabila data tidak terdistribusi normal, maka uji korelasi yang digunakan adalah uji non parametrik atau uji Spearman. Ya. Kemudian ini hasil dicantumkan di sini. Dalam penelitian ini ada berapa orang yang berpartisipasi, sebenarnya usianya dan segala macam. Nah, biasanya kemudian digambarkan juga dalam tabel. Nah, tabel sesuai dengan format APA itu modelnya biasanya tuh bukan tabel yang semua garis-garis gitu ya, tapi kayak gini nih, tabelnya tuh ada apa ya, cuman garis horizontal di atas gini loh, gitu. Nah ini nanti dicantumkan itu tergantung dari variabel apa yang kalian pakai. Jadi misalnya ada kelompok yang misalnya frekuensi nonton drama Korea gitu. Nah itu bisa ditulis nih di sini, misalnya frekuensi drama Korea misalnya 1 kali per minggu misalnya kayak gitu, atau ada 2 kali per minggu. Nah itu tergantung variabel demografis yang kalian lihat apa saja. Nah, itu dilaporkan dalam sebuah tabel. Tuh. Nah, kemudian sebelum dilakukan analisa korelasi untuk menguji hipotesis utama penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan uji normalitas data. Hasil dari uji normalitas data hasilnya adalah ini. Sehingga data tidak dengan demikian pengujian korelasi menggunakan korelasi Spearman. Nah, hasil pengujian korelasi antar variabel ditampilkan pada tabel 2. Nah, pada saat kalian menampilkan tabel korelasi, yang ditampilkan itu bukan hanya variabel utamanya saja. Ini kan kalau saya ini nomor 5 sama nomor 6 nih variabel utamanya. Nah, tapi saya juga mencantumkan beberapa variabel demografis nih. 1, 2, 3, 4 ini adalah variabel demografis ya. 5 dan 6 itu adalah variabel utamanya. Jadi kalau 1 nih usia nih, 1 usia gitu ya, 2 jenis kelamin, ini juga 2 jenis kelamin, 3 gitu. Jadi kalau misalnya variabel usia sama variabel usia tentu saja korelasinya 1. Jadi di sini kan strip aja nih. Strip aja alias nggak ditulis nih angkanya. Terus misalnya gini, variabel 2 sama variabel 1 0,11 gitu. Nah, terus 2 sama 1 kan 0,11 juga, jadi nggak ditulis. Kan sama gitu ya, jadi ini kayak cerminan gitu loh. Jadi ini yang sama nggak ditulis lagi. Ya. Nanti kalian juga melakukan itu. Nah, kemudian dikasih sedikit bahasan. Dari hasil korelasi diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif. Nah, dijelasin korelasinya hasilnya signifikan atau enggak, arahnya positif atau negatif. Kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya maksudnya gini, kalau dia positif dan signifikan berarti semakin tinggi literasi media seseorang, maka semakin tinggi pula motivasi dari dalam diri seseorang untuk mengekspresikan prasangka pada pelanggar PSBB. Gitu. Nah, mungkin nanti kan ada beberapa kelompok yang uji ANOVA ya. Uji ANOVA, uji beda. Nanti berarti tampilannya nggak kayak gini nih. Ya, nanti mungkin saya akan coba cari artikel yang uji beda ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu artikel tentang uji beda, kalian coba bisa juga lihat, saya ada artikel judulnya mengikat karyawan dengan telekomuting. Itu artikel saya ada di jurnal Psikogenesis. Kalian cari aja, nanti kalian lihat bagaimana sih cara penulisan hasil ANOVA. Gitu. Oke, ini saya hapus. Kemudian habis memaparkan hasil, kita bahas, kita diskusikan, kita analisis gitu ya.
Analisis itu biasanya hasil yang sudah ada itu dikaitkan dengan sekurang-kurangnya 3 penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan penelitian dengan kita. Jadi kalau misalnya penelitian saya nih yang ini hubungan antara motivasi mengekspresikan prasangka dengan literasi media, maka saya akan cari penelitian lain yang meneliti hal itu juga. Tapi mungkin konteksnya berbeda. Misalnya pada remaja SMA kah gitu. Pada dosen kah, pada apa. Nah, itu nanti dikaitkan dan kita bandingkan hasil penelitian kita itu sama atau beda dengan hasil penelitian sebelumnya. Kalau hasil penelitiannya sama, nanti disimpulkan kenapa bisa sama. Ternyata ada faktor apa misalnya. Contohnya misalnya apa nih? Menolak apa misalnya peer pressure gitu. Kalau ini kan sebenarnya gini, kalau saya tuh coba kita lihat ya. Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai PSBB, temuan ini tidak sesuai nih dengan hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu terdapat hubungan negatif signifikan. Nah, saya kaitkan dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian si Pinkleton ini tentang literasi media dan aktivitas seksual pada remaja, partisipan penelitian yang menerima literasi media di kelompok eksperimen lebih mampu menolak peer pressure untuk melakukan aktivitas seksual. Pada penelitian tersebut, secara keseluruhan, literasi media menguatkan aspek logis partisipan dalam proses pengambilan keputusan. Dikaitkan dengan hasil dalam penelitian ini, alasan mengapa literasi media berhubungan positif signifikan dengan motivasi mengekspresikan prasangka adalah karena pemahaman literasi media yang baik pada seseorang dapat menguatkan proses berpikir logis dan kritis seseorang, sehingga seseorang dapat memilah atau membedakan mana sikap positif dan mana sikap negatif yang perlu ditujukan kepada orang lain di media sosial. Sudut pandang ini memperjelas bahwa memiliki literasi media yang baik bukan berarti tidak memiliki sikap negatif atau bukan berarti tidak termotivasi untuk menyuarakan pemikiran negatif akan perilaku negatif orang lain di media sosial gitu loh. Ini baru penjelasan pertama nih. Penjelasan pertama. Jadi dikaitkan dengan satu penelitian sebelumnya sambil dijelasin. Nah, ini dijelasin apanya ya? Dijelasin bahwa apa ya bahasanya ya? Apa sih hubungannya antara hasil penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya tentang media literasi gitu loh. Nah, ini mungkin kalian perlu mengendapkan maksudnya apa, tapi ini silahkan direnung-renungi aja sambil dibaca-baca gitu ya. Nah, terus kemudian paragraf berikutnya ini saya kaitkan dengan penelitian berikutnya juga nih. Hal senada disebutkan oleh ini dan seterusnya dan seterusnya. Hasil yang ketiga, ini saya mengaitkan dengan Hobbes dan Duren ya. Nah, terus di paragraf terakhir saya menjelaskan keterbatasan dari penelitian ini. Sama sarannya apa. Gitu. Jadi ditulis kalau di pembahasan itu biasanya kita kaitkan ya dengan penelitian sebelumnya bla 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 terus kita tulis keterbatasan penelitian kita apa. Habis itu kita kasih saran. Sarannya di sini nih, sarannya di sini. Ya, jadi ini kita tulis keterbatasannya apa, terus kita simpulkan. Yang disimpulkan apa? Yang disimpulkan adalah dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki literasi media yang baik juga memiliki motivasi yang tinggi untuk mengekspresikan prasangka di media sosial terhadap pelanggar PSBB. Jadi sebenarnya mengulang hasil yang sudah dijelaskan sebelumnya, hanya kalau versi di sini tuh udah nggak ada angka-angka. Cuma dijelasin aja simpulannya apa sih sebenarnya dari penelitian ini. Dan sebabnya kenapa bisa begitu. Ini kita juga simpulkan analisisnya. Ini jadi hal ini disebabkan karena bla 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 itu menyimpulkan atau meringkas dari hasil diskusi di sini. Gitu. Ya, di sini saya menyimpulkan bahwa seseorang dengan kemampuan literasi media yang baik itu akan mampu memilah reaksi positif atau negatif. Selain itu, orang dengan literasi media yang baik cenderung menganggap bahwa ekspresi prasangka terhadap individu yang menunjukkan perilaku negatif atau merugikan banyak orang adalah bentuk nyata dari kontribusi terhadap penyelesaian masalah sosial melalui media. Jadi, itu sebenarnya sudah dibahas panjang lebar nih di sini.
Tapi saya ringkas, saya simpulkan, namanya juga kesimpulan. Nah, menilik dari keterbatasannya apa, maka saya kasih saran agar ke depannya penelitian bisa dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan eksperimen. Gitu ya. Kemudian jurnal-jurnal itu sekarang tuh sudah pakai Mendeley biasanya. Jadi sebaiknya sih kalian sudah bisa menerapkan pakai Mendeley ya. Jadi untuk referensinya ini nggak ada yang daftar pustaka yang ketinggalan. Untuk daftar pustaka sebaiknya yang digunakan adalah 10 tahun terakhir. Jangan menggunakan sumber yang tidak jelas seperti blog, seperti apa ya, koran-koran yang nggak jelas. Kalau misalnya kayak Kompas gitu nggak masalah kalau itu misalnya untuk bagian pendahuluan. Tapi kalau kayak koran Kompas itu jangan dijadikan referensi untuk pembahasan atau analisa. Jadi kalau analisa itu harus pakai penelitian sebelumnya, nggak boleh pakai media lagi. Gitu. Nah, di sini kalian sebisa mungkin yang lebih dominan itu adalah jurnal, terutama dari jurnal 10 tahun terakhir, gitu ya. Oke, saya rasa itu untuk penyusunan artikel untuk jurnal. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.